Bapak ini pertama menyatakan ingin jadi presiden, itu umur berapa? Aduh, kepikir jadi presiden itu setelah jadi bupati baru kepikir gitu loh. Tadi saya juga nggak suka politik. Saya nggak pernah masuk ke organisasi ormas pemuda manapun, AMPI, KNPI, OSIS sekolah aja saya males, nggak pernah. Senat mahasiswa juga nggak pernah. Nah saya masuk ke politik kan cuma gara-gara nggak sanggup nolong orang miskin terlalu banyak. Udah pikiran saya seperti itu aja. Saya hanya berpikir jadi DPRD, ikut partai yang baru, partai PIB waktu itu Dr. Syahrir. PIB kan cocok lah ya, partai ikut Basuki gitu ya. Cocok. Udah kita ikut aja lah. Kayak singkatannya pas gitu kan. Ya udah ikut aja. Nah waktu itu saya pikir cuma DPRD menang, saya punya kayak abang angkat, dulu teman sama adiknya sekolah SMP, ngangkat PNS yang mantan camat ini jadi bupati kalau partai saya menang. Lalu saya perintahkan dia tolong buat jaminan pendidikan kesehatan pada seluruh rakyat. Supaya apa? Termasuk rumah, bedah rumah, jalan. Supaya rakyat itu tidak ke rumah saya minta uang. Waktu itu banyak yang minta uang. Ya kan kasihan orang miskin gitu banyak. Itu rumah, ya kalau dilihat di kampung saya Laskar Pelangi itu seolah-olah saya orang paling kaya lah, rumah paling gede. Kayak raksasa gitu rumahnya kalau yang pernah ke Laskar Pelangi. Ya orang kan datang. Paling menyedihkan itu dikira orang kaya raya, dikira punya pohon duit, kata bapak saya. Dikira di belakang itu ada pohon duit tinggal petik. Ini kan enggak. Kita enggak bantu, nurani kita kasihan orang sakit mau sekolah gimana. Kita bantu, kita enggak ada uang juga. Kan terbatas. Ya ini sudah, karena mereka tidak pilih partai saya menang, dapat kursi sisa. Nah karena kursi sisa saya di DPRD, nah yang si camat ini bilang sama saya, sama ibu saya, kasih tahu Ahok jangan mundur. Walaupun sendiri teruskan, istilahnya nawaitunya diterusin deh. Ini pasti. Akhirnya ya sudah. Ya, saya kayak orang bego aja di dalam situ lawan semua kan. Nah, saya juga nggak pernah kepikir ada pemilihan langsung. Kalau pilih DPRD pasti kalah kita kan. Ada pemilihan langsung. Pemilihan langsung rakyat bilang, Pak jadi bupati kami Pak. Ya mana bisa turunan Cina, Kristen lagi. Kami nggak peduli Pak, Bapak maju aja. Nggak ada duit kampanye nih. Nggak apa-apa Pak, nggak ada kaos, nggak apa-apa. Jadi saya menjadi bupati tidak memakai jadwal kampanye KPUD. Nggak ada uang soalnya. Contohnya dipilih rakyat 37,13% dari 5 pasang. Nah jadilah bupati. Nggak pernah nyangka ya. Nah kan gitu kan. Nah waktu jadi bupati, ya saya segera membuat sistem kayak BPJS Kesehatan ini udah saya lakukan tahun 2006 di Belitung Timur. Ya sudah, saya pikir mau ngapain lagi, duit terbatas. Lalu saya mau ditemukan lagi, orang tua ini ternyata banyak yang mau mati. Kenapa? Nggak ada pensiun. Padahal mereka itu cuma butuh Rp5.000 untuk sosialisasi, beli kopi, beli kue di tengah kampung. Kalau Rp5.000 kan gampang, cuma Rp150.000. Nah saya pengen ada pensiun pertama di kampung saya. Ternyata kabupaten nggak cukup, mesti provinsi. Nah saya pengen, udah kalau itu provinsi pertama di Indonesia yang ada pensiun untuk orang-orang tua. Walaupun 150.000 bisa dia hidup. Saya tawarkan ke gubernur, dia nggak mau. Dia bilang udah jadi gubernur aja lawan saya, kira-kira gitu loh. Saya tawarin dia nggak mau, dia nantang saya, ya sudah. Tapi saya nggak ada partai, semua partai 0, udah dibeli-beli nih. Saya lapor ke Gus Dur. Gus Dur tertarik. Saya bilang mau bikin pensiun pertama seluruh Indonesia. Makanya Gus Dur dukung. Ya udah, kumpul partai. Saya lapor partai, Gus Dur dukung nih. Udah ikut partai 0, kekumpullah 12 partai. Ada yang dikasih ongkos 30 juta. Pokoknya murah, mereka bukan minta uang. Karena ini idealisme. Dia udah partai 0, ada juga yang tersinggung, tawar-menawar ditolak. Jadi saya panas-panasin, dia mau. Nah waktu saya masuk itulah dicurangin. Nah laporan tidak resmi sih saya menang 7.000 sampai jam 5 sore. Lalu mati lampu, tiba-tiba nambah 21.000, saya kalah 14.800. Bawa ke Mahkamah Agung, ada calo nawarin mau nggak nyogok. Kalau nyogok bisa menang. Nah jadi saya lawan, ketemu Gus Dur. Gus Dur masih cuci darah di RSCM. Saya bilang, Gus ini gimana? Gus Dur bilang lawan aja. Nanti kalau rusuh gimana, kan dia ancam. Gus Dur bilang kirim aja banser 2.000. Nanti Gus kalau orang mati gara-gara kita gimana Gus? Terus dia diem. Udahlah Gus, orang turunan Cina nggak bisa jadi gubernur Gus. Marah Gus Durnya. Siapa bilang jadi presiden aja bisa kamu?
Nah itu Gus Dur. Makanya aku pengen jadi presiden, lihat Gus Dur ngomong bener nggak? Ya udah tungguin aja sebentar lagi kita kali. tungguin aja. Oke. Gitu.